Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di video yang lalu kita telah membahas argumentasi untuk membuktikan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang ada beberapa pertanyaan ya. Misalnya di premis pertama, apa jaminannya bahwa segala sesuatu yang berpermulaan itu harus ada penciptanya? Dan itu sudah kita bahas bahwa seperti timbangan yang tidak mungkin bergerak sendiri kecuali ada beban, ada sebab yang membuat timbangan itu bergerak begitu. Atau mungkin di premis yang ketiga ya, mengapa tidak ada satu hal pun yang dapat menciptakan dirinya sendiri. Ini kan juga sederhana untuk kita jawab, karena untuk mencipta kita harus ada, dan ketika kita belum ada lalu kita pengen mencipta diri kita sendiri, sementara kita belum ada kan, maka tidak mungkin kita mau mencipta. Jadi di satu sisi kita harus ada karena kita mau mencipta, tapi di saat yang sama kita harus tidak ada karena akan dicipta, dalam artian kontradiktif, maka tidak mungkin begitu. Jadi itu adalah hal-hal yang sederhana begitu. Tetapi yang rumit adalah di premis yang kedua. Jadi memang di premis kedua yang lalu kita bunyikan bahwa alam ini memiliki permulaan, dan ini terkesan ad hoc ya. Artinya terkesan argumen kosmologis itu diandaikan kepada suatu asumsi yang belum pasti. Atas dasar apa kita mau mengatakan bahwa alam itu memiliki permulaan? Maka di dalam ilmu kalam ada istilah yang sangat populer, syair yang sangat populer di kalangan ulama tauhid yang disebut dengan matolibus sab'ah, 7 pencarian, yang berbunyi seperti ini: zida maqama ma inda qala maka mina ma in fakalaut maqadima lafina. Nah, ini 7 pencarian yang sangat populer. Jadi disebutkan yang pertama zida. Zida itu bahwa pada jirim, pada benda itu terdapat arad, terdapat sifat. Nah, maka kita bedakan di sini antara jirim itu benda, zatnya, sementara arad itu sifat. Kemudian yang kedua, makoma. Makoma itu maksudnya kita tahu sifat itu selalu melekat pada zat. Tidak mungkin ada suatu sifat tanpa adanya zat. Jadi tidak mungkin sifat itu berdiri sendiri tanpa zat. Sifat tabiatnya pasti dia melekat pada zat. Ma'intakola, kita tahu bahwa satu sifat pada jirim itu tidak bisa berpindah ke jirim yang lain begitu. Kemudian makamina itu gerak tidak bersembunyi pada jirim yang diam, atau juga diam tidak bersembunyi pada jirim yang bergerak. Jadi katakanlah tidak ada arad yang bertentangan pada satu jirim atau satu benda begitu. Kemudian ma'infaka itu maksudnya jirim dan arad tidak bisa saling meninggalkan satu sama lain, baik dalam dimensi waktu, tempat, keberadaan, ketiadaan, dan seterusnya. Jadi jirim dan sifat itu, jirim dan arad, zat dan sifat itu tidak bisa saling meninggalkan karena mereka bukan dua yang berbeda begitu. Nah, kemudian laut maqadima ini sesuatu yang telah diketahui adamnya, maka dia tidak mungkin qadim, karena qadim itu tidak boleh adam. Jadi jelaslah bahwa ketika kita menemukan suatu arad yang baru yang tadinya tidak ada, maka kita pastikan dia tidak mungkin qadim, karena qadim itu tidak boleh adam. Misalnya suatu benda yang tadinya benda itu diam, kemudian dia bergerak. Nah, artinya gerak itu adalah baru begitu. Nah, maka tidak mungkin si gerak ini qadim, karena qadim itu tidak boleh berpermulaan begitu, tidak boleh adam sebelumnya, karena tidak ada pertengahan antara qadim dengan hudus begitu. Kemudian lahina, kita mengetahui bahwa mustahilnya hawadis yang berpermulaan. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa arad suatu jirim itu baru, maka jirimnya juga pasti baru. Tidak mungkin aradnya baru tapi jirimnya qadim, karena jirim dengan arad itu mulazamah, saling terkait begitu. Nah, jadi setelah kita mengetahui ini, kita tahu bahwa di dalil 1, 5, dan 7 adalah argumen untuk menyatakan barunya jirim, sementara di argumen 2, 3, 4, dan 6 adalah argumen untuk menyatakan barunya arad begitu. Jadi dengan matolibus sab'ah ini kita bisa menanyakan kepada filsuf yang punya keyakinan alam ini qadim. Jadi ada sebagian filsuf seperti Aristoteles dan seterusnya yang mereka menyatakan alam ini qadim fi zaman hadits fidda begitu. Jadi zat alam ini memang baru dalam arti yang diciptakan begitu, tetapi rangkaian penciptaan itu surut ke belakang secara sejak azali begitu. Jadi misalnya kita ada. Nah, kita itu kan diadakan oleh pencipta kita, dan penciptanya ini diadakan lagi oleh pencipta yang lain misalnya. Begitu juga dengan gerak-gerak planet. Planet ini berputar. Nah, tapi putaran planet ini didahului putaran yang lain. Jadi
setiap gerak dan diam pasti sebelum dan sesudahnya ada gerak dan diam yang lain, dan itu secara infinitum, tidak terhingga begitu. Nah, maka untuk yang berpendirian seperti ini kita bisa tanyakan kepada mereka, di manakah mereka kan meyakini bahwa hadis bidzat, zatnya baru begitu kan, tapi rangkaian itu yang kodim begitu. Nah, kita bisa katakan pada mereka, kalau zatnya itu hadis baru, artinya didahului ketiadaan, berarti sebelum zat itu ada, rangkaian penciptaan yang kalian sebut kodim tadi ada di mana? Apakah dia menunggu berdiri sendiri tanpa zat? Apakah dia bersembunyi? Atau apakah dia itu apa namanya berpindah dari satu jirim ke jirim yang lain, atau bagaimana? Begitu kan tadi. Atau kita katakan bahwa mungkin jirim dengan arot tadi itu sama-sama dia kodim begitu. Nah, semua ini kan tidak mungkin. Jadi jelas dari sini kita tahu bahwa alam itu baru begitu. Nah, Al-Imam As-Sanusi mengatakan, barang siapa yang tahu Mathalibus Sab'ah ini, maka dia akan selamat dari 7 pintu neraka jahanam. Setidaknya menurut hemat saya, karena dengan Mathalibus Sab'ah ini kita akan tahu bahwa alam itu memiliki titik awal dalam waktu. Nah, dan karena itu alam ini membutuhkan pencipta. Jadi singkatnya, kalau kita tahu Mathalibus Sab'ah, kita akan tahu bahwa pencipta alam itu ada. Kita akan mengimani adanya sang pencipta itu gitu. Karena salah satu kunci untuk selamat dari api neraka adalah beriman akan adanya Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, sekian dulu untuk Mathalibus Sab'ah. Lain-lain waktu kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.